Jaharudin Musa. Jaharudin Musa. Beliau tanggal 28 insyaallah udah Isi lagi. jadwalin bulan Udah depan. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini saya Andi Umar hadir kembali di KMA Bertasbih bersama tingkatkan semangat ibadah. Nah, Mitra JC bersama Korp Mubalik Amanah, dan hari ini Sang Ketum atau Sang Sekum Sekretaris Umum hadir bersama kita di studio, dan pastinya kita akan berbincang dengan beberapa topik bahasan yang kita bisa lihat di beberapa episode sebelumnya gitu ya. Dan hari ini kita juga sudah siapkan satu tema. Dan hari ini Mitra JIC kami siapkan topik tentang teladan atau uswah Abdullah bin Umi Maktum. Siapa yang sudah kenal sosok ini, sosok sahabat Rasulullah SAW ini, seperti apa perjuangannya, dakwahnya seperti apa, kehidupan keluarganya seperti apa, dan kepribadian beliau seperti apa. Sepertinya beberapa hal inilah yang akan kita bincangkan bersama sang sekum dari KM. Ada Ustadz Kaswan di studio. Kita akan langsung menyapa Ustadz Kaswan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mitra JC. Ustadz Kaswan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah sehat Kang Ade. Alhamdulillah. Terima kasih sudah di studio, Ustadz Kaswan. Alhamdulillah sama-sama. Ya, kita di pertemuan sebelumnya sempat mengangkat profil atau sosok seorang Bilal bin Robah. Iya, betul. Terakhir ketemunya saya bersama dengan Ustadz Kaswan ya. Siap. Dan hari ini kita coba angkat profil lain yang juga tentu memiliki spirit, motivasi, dan dorongan bagi kita insya Allah untuk semakin dekat kepada ajaran-ajaran Islam gitu Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz Kaswan, sebelum kita masuk ke pembahasan, Andi Umar berikan kesempatan Ustadz untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah al-malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan sore ini, tepatnya hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, Allah masih memberikan kepada kita sehat walafiat, bisa beraktivitas dalam rangka menjalankan taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Salawat bertabur salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mitra JIC yang dirahmati Allah, tak lupa hatur hormat kepada segenap pimpinan Jakarta Islamic Center. Harapan dan doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan tak lupa seluruh mitra JIC dimanapun berada, dan juga segenap keluarga besar Korps Mubalik Amanah, pembina, ketua, pengurus, dan seluruh anggotanya, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Harapan dan doa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini saya diberi kesempatan luar biasa bersilaturahim dan berbagi sekaligus berdiskusi mengenai seputar sejarah dan kisah para sahabat. Ya. Kang Andi, alhamdulillah
Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu sosok yang luar biasa, yaitu Abdullah Bilal bin Bilal bin Rabah, Rabah. maaf ya, Ya. Bilal bin Rabah. Dan hari ini saya coba mengangkat satu sosok yang luar biasa dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Saya tegaskan bahwa saya mengangkat sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tidak ada keinginan untuk mengkultuskan, tetapi lebih kepada kita mengambil uswah, mengambil pelajaran untuk membangun spirit kita supaya kita lebih baik lagi. Insyaallah ya. Sebagai gambaran mukadimahnya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz sudah menyapa mitra GIC. Kesempatan yang tepat bagi kita di sore hari ini untuk sama-sama dengarkan paparan dari Ustadz Gaswan, sosok Abdullah bin Umi Maktum. Tadi beliau sampaikan tentu sisi spirit apa yang bisa kita dapatkan dari sosok beliau. Itu saja. Betul. Nah, kita pertama sebelum dapatkan info atau mungkin lebih jauhnya tahu tentang seperti apa dakwah beliau. Mungkin yang pertama seperti biasa kita ingin tahu sosok beliau seperti apa gitu ya. Di keluarga, betul. dari keluarga seperti apa, Ustaz? Ya, betul. Baik Kang Andi dan mitra JSC yang dirahmati Allah, saya mengangkat salah satu sahabat, jadikan satu tema pada kesempatan sore ini. Ada suatu hal yang bahasa kitanya luar biasa ketika kita membaca, menelaah bagaimana perjalanan, perjuangan beliau sebagai salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW. Saya yakin mitra JIC pun banyak yang sudah mendengar, bahkan mungkin membaca dan memahami. Dan Anda ada yang mungkin sudah begitu mendalami, ya. Tetapi ada pula mungkin di antara mitra JIC yang hanya sepintas mengenai Abdullah bin Ummi Maktum. Yang sering kita dengar, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sahabat yang tidak bisa melihat. Nah, sahabat ini diceritakan salah satu asbabun nuzul turunnya surat ke-80, yaitu Abasa. Saya yakin cerita ini banyak yang sudah paham, yang sudah tahu. Tetapi di balik itu apakah ada lagi? Nah, mudah-mudahan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Pertama kita lihat dulu bagaimana dan siapa sosok Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah ya salah satu sahabat Nabi yang ada hubungan nasab dengan istri Nabi yang pertama, yaitu Siti Khadijah. Nah, beliau ada hubungan dari keluarga orang tuanya. Jadi ternyata kalau kita telaah Ummi Maktum ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini ternyata masih ada hubungan keluarga dengan nasab, Nabi. ya. Hubungan yaitu dengan istrinya, yaitu Siti Khadijah. Nah, itu sebagai gambaran awal bahwa siapa Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa beliau nasabnya itu dari Ibnu Qais, ya. Di mana ibu dari Siti Khadijah itu adalah saudara dari Qais. Nah, itu jadi ada hubungan dari Ibnu Qais, ya. Jadi keturunan Siti Khadijah ada nasab dengan keluarga dari Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan pribadi apa yang dia miliki sekaligus sosok dari Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau terkenal dan kita sudah membaca dari dalam sejarah, beliau adalah seorang yang tidak melihat ya, atau diberikan kekurangan oleh Allah tentang anggota tubuhnya. Ditanya oleh Rasulullah, nah pada saat itu ditanya, ya Abdullah, sejak kapan kau tidak melihat? Nah, itu ya. Sejak kapan kau tidak melihat? Dijawab oleh Abdullah bin Ummi Maktum bahwa saya
tidak melihat sejak kecil. Nah, lalu Rasulullah SAW mengungkapkan qala Allah Ta'ala tabarakallahu ta'ala qala tabarakallahu ta'ala. Beliau mengungkapkan hadis qudsinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil mata seseorang, ya. Nah, kecuali nanti akan Allah mengganti, yaitu surga. Nah, itulah salah satu ungkapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya beliau tentang sosok Ummi Maktum yang tidak melihat sejak kecil. Kata Rasulullah, "Idza ma akhadtu karimah 'abdi lam ajid lahu biha jazaan illal jannah." Nah, itu ya. Ini dia mengutarakan hadis qudsi ya, bahwa jika aku mengambil penglihatan hambaku, maka tidak akan dia dapatkan balasannya kecuali al-jannah. Berarti kita simpulkan Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah salah satu sahabat dari sekian sahabat yang sudah punya kapling ya. Kapling apa Bang Andi? Surga ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Termasuk nanti kapling kita sudah siap gitu ya. Mudah-mudahan sudah disiapkan oleh Allah ya, dengan tanpa hisab ya. Biala azabin wala hisabin ya. Mudah-mudahan ya, tanpa ada siksa, tanpa ada hisab ya, kita sudah disiapkan kaplingnya berupa al-jannah, surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu mengenai sosok singkat mengenai Abdullah bin Ummi Maktum ya. Nah, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Yaitu kelompok pertama, garis terdepan yang masuk Islam ya. Garis terdepan. Jadi beliau itu kelompok pertama yang masuk Islam, mengikrarkan diri, mengakui bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kelompok as-sabiqunal awwalun inilah kelompok yang luar biasa, di mana yang kelompok pertama meyakini Allah dan Rasulnya. Nah, oleh sebab itu, dengan pertama dia mengakui bersyahadat, berarti dia golongan pertama yang betul-betul keimanannya kuat. Yaitu kelompok diantaranya, ya, diantara kelompok Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan sebagainya. Nah, itu mengenai sepintas profil dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ada hal yang memang mungkin bisa jadi mitra GIC baru mendengar. Kita sering mendengar bahwa sosok sahabat muadzin yaitu siapa, Bang Andi? Bilal bin Rabah. Ternyata, ternyata ada muadzin yang kedua. Siapa muadzin yang kedua? Beliau, Abdullah bin Ummi Maktum. Nih, jadi ada dua sosok muadzin di zaman Rasulullah ya, yang secara khusus di-SK-kan ya bahasa kitanya. Kalau di JIC jadi seorang pegawai, pasti secara resmi di-SK-kan ya. Nah, itu ya. Nah, di-SK-kan oleh Nabi yang kedua yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai dalam satu hadisnya Rasulullah mengungkapkan ya, kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Itu dalam ketika bulan Ramadan ya. Jadi ketika bulan Ramadan Rasulullah pernah sampai ada keluar ungkapan, makanlah, minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Nah, bisa disimpulkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini yaitu seorang muadzin subuh ya. Nah, saking pekanya beliau itu luar biasa ya, tidak punya penglihatan tapi peka. Ketika Bilal bin Rabah ini azan pertama dan beliau langsung azan yang kedua, sholat subuh ya. Jadi azan pertama itu Bilal bin Rabah dan azan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya mereka hidup di masa yang
bersamaan gitu ya. Bersamaan. Iya, bersamaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang lain. Itu sepintas mengenai sosok Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, selanjutnya Abdullah bin Ummi Maktum ini dikenal mulai dikenal kapan? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kisah ini tidak lepas dari asbabun nuzul, ya, turunnya surat ke-80 yaitu surat Abasa. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang berbincang dengan pembesar Quraisy, Utbah, terus Umayyah. Yang kemarin Utbah dan Umayyah itu diceritakan ya sebagai pembesar Quraisy yang suka nyiksa Bilal bin Rabah ya di sejarah kemarin ya. Jadi ini ada kaitan sebenarnya. Ada series ya. Ada kaitan dikit ya. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang ngobrol. Bahasa kita mah pejabat besar. Quraisy itu lagi menghadap bersama kepada Rasulullah berbicara, dan Rasulullah itu pada saat itu berbicara berkapasitas untuk menjelaskan, meyakinkan tentang Islam. Nah, dia sudah ngobrol, ya bahasa kitanya gedang gini gitu ya. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Tujuannya apa beliau datang? Beliau minta penjelasan atau Rasulullah coba bacakan ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepadamu. Nah, itu gambaran singkat apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang berbicara dengan pembesar, ya, pembesar Quraisy yaitu tadi ya Utbah, terus Umayyah, Khalid, ya, ada juga di situ dan beberapa orang lagi sebagai pentolan-pentolannya. Harapan Rasulullah mereka tertarik ya, tertarik dengan Islam setelah beliau jelaskan. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, ternyata tidak dihiraukan oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad membelakangi Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, mungkin tanya gini, begini lagi kan, dibelakangin. Nah, itulah sejarah asbabun nuzul berkaitan dengan turunnya surat Abasa. Nah, beres seperti itu, lalu Rasulullah pergi. Di perjalanan Rasulullah sakit. Sakit itu isyarat nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu surat Abasa ayat 1 sampai 16. Nah, itu malaikat Jibril Al-Amin turunlah ayat itu Abasa ayat 1 sampai 16. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma sampai akhir ayat 16 ya. Jadi engkau berpaling ya. Berpaling itu ngabalengos gitu ya kalau orang Sundanya ngabalengos ya. Nah, ketika ada datang al-a'ma ya. Nah, setelah mendengar itu ya, Rasulullah baru sadar ya. Lalu memanggil Abdullah bin Ummi Maktum. Sejak itu Abdullah bin Ummi Maktum dimuliakan oleh Rasulullah. Bahasa kita mempunyai kedekatan yang luar biasa. Nah, itu setelah Rasulullah dekat dengan Abdullah bin Ummi Maktum, dan Abdullah bin Ummi Maktum juga semakin kuat semangat jihadnya, ya, semangat jihadnya semakin kuat. Nah, akhirnya inilah salah satu keistimewaan di antara sekian keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap Rasulullah pergi dari Madinah, ditugaskan yang sebagai PLH barang kitanya. PLH itu pelaksana tugas harian ya. Kalau bahasa kanan sekarang PLH ya. Ya, atau PLT juga bisa ya. Rasulullah keluar, Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan untuk memimpin kota Madinah selama 13 kali. Setiap Rasulullah keluar, dia ditugaskan. Itulah keistimewaan. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak bisa melihat? Saking Rasulullah sayangnya kepada beliau dan percayanya kepada beliau, sekalipun dia tidak melihat, tapi mendapatkan kepercayaan luar biasa. Itulah jadi keistimewaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum.
keistimewaan apalagi yang dia miliki? Dia itu walaupun tidak melihat, tapi ingin ikut berperang. Coba bayangkan, Pak Adi. Tidak melihat, tapi dia semangat ingin perang. Kira-kira bayangan kita, mau bahasa kitanya, mau apa itu kan? Tidak melihat ya. Iya. Tapi dia semangat ya. Luar biasa Karena ya. dia membaca Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 95. Dia tahu ayat itu. Bagaimana berkaitan dengan makna ayat itu, yaitu tidak sama antara orang yang duduk dengan orang yang berperang atau berjihad. La yastawil qa'idina alal mujahidina. Nah, itu ya. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Jadi tidak sama antara orang yang duduk dengan orang yang berjuang. Nah, disitulah dia tahu. Berarti saya tidak ada gunanya dong. Kan? Duduk manis. Akhirnya dia minta kepada Rasulullah. Ternyata di dalam surat An-Nisa ayat 9 itu ada di ujungnya. Kecuali orang yang uzur. Nah, orang yang uzur itulah, yaitu yang diberikan keterbatasan. Salah satunya Abdullah bin Umi Maktum. Tetapi beliau tetap punya semangat yang luar biasa. Ingin berjihad, ya, ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, itu salah satu sebagai gambaran semangat luar biasa berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Bang Adi ya. Insya Allah ya, di tengah keterbatasan justru hadir di depan, gitu kan, memberikan dorongan bagi hamba-hamba lain di masanya, gitu ya. Iya, dan rupanya nyampe juga di masa kita hari ini. Gimana kita yang hari ini cukup sempurna, luar biasa ya. luar biasa dari sisi fisik, kemampuan berpikir, belum lagi mungkin kebutuhan pendorong lain juga sangat mendukung baik kita untuk terus bersemangat dalam hal beribadah dan berjihad dengan cara kita masing-masing ternyata ya. Iya. Dan Abdullah bin Umi Maktum, dan kita sudah dapatkan beberapa kisah di awal tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kaswan, berikan dorongan dan semangat bagi kita tentunya. Nah, Ustadz, yang lainnya dari sisi keteladanan dari Abdullah bin Umi Maktum, apalagi selain beberapa hal yang tadi sudah disampaikan untuk kita. Ya, baik Bang Andi, bahwa beliau itu salah satu pencinta Al-Quran. Beliau itu salah satu sahabat yang luar biasa, cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi semangat jihadnya, begitu dia masuk Islam, bahasa kita volumenya nggak turun, semakin berlipat, semakin berlipat, ya. Semakin berlipat sampai Rasulullah itu wafat, ya, dilanjutkan oleh para sahabat, dan pada satu titik beliau ikut berperang. Nah, akhirnya ikut berperang, ya. Dia sebagai pembawa panji atau bendera, ya. Nah, perang pada saat melawan kerajaan adidaya Persia yang dipimpin oleh yang diinstruksikan oleh Umar ibnu Khattab. Jadi Umar ibnu Khattab ini menginstruksikan kepada seluruh muslimin yang punya semangat, yang punya senjata, yang ingin berjihad, siapapun, ayo berkumpul. Wah, di situ tanpa terkecuali, ya. Nah, disitulah terpanggil Abdullah bin Umi Maktum. Bayangkan coba, beliau tidak melihat, begitu dipanggil berjihad tanpa ada basa-basi, ya. Betul nggak? Kita kadang-kadang infak, cari duit berapa nih, ada duit. Ayo bersiar, ayo berjihad, ya. Ada aja alasan kita ya. Nah, gitu kan. Aduh. Ayo berbagi kita. Kita dulu isi dompet berapa ini. Udah diisi, dicek gitu kan. Gitu kan. Kira-kira masih banyak nih kebutuhan gitu kan. Berbagai macam alasan. Sehingga kita itu bukan berbicara tentang dalil. Alasan qat'iyah, tapi berbicara tentang dalih. Alasan untuk menghindar. Nah, itu ya. Di dalam melakukan kebaikan. Betul gak? Sebaliknya ya. Nah, kita sangat malu ya. Sangat malu dengan sosok Abdullah bin Umi Maktum. Beliau luar biasa. Cintanya kepada Al-Quran. Bahwa dia tidak melihat.
Coba bayangkan kita tafakuri. Beliau tidak melihat kepada Al-Quran luar biasa. Sampai nanya kepada Rasulullah. Minta coba ayat yang lain. Yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Nah, kita baca Quran saja. Ya, Bang Andi. Satu hari kira berapa juz kita? Ya, luar biasa ya. Menelaah Al-Quran satu hari berapa ayat yang kita telaah. Ya. Jauh jika dibandingkan dengan hanya main HP dan lain-lain. Nah, begitu. Itulah salah satu ibroh pelajaran bagi kita. Bahwa kita seharusnya banyak bersyukur ya dengan anggota tubuh kita yang lengkap. Nah, kita sangat takut ya, takut apa di akhirat nanti ya. Kita dipermalukan di hadapan Abdullah bin Umi Maktum. Gara-gara kita apa? Kita yang sempurna tidak mau berbuat apa-apa. Sementara orang yang tidak bisa melihat berjuang berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Nah, itu seperti itu gambaran sebagai uswah bagi kita ya. Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kembali ke tadi bahwa Abdullah bin Ummi Maktum beliau menjadi syuhada. Ya, yaitu pada tahun 14 Hijriah ya kalau tidak salah ya. Yaitu pada tahun 14 Hijriah ya. Yaitu Umar ibn Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia yang pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan terdapat Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau membawa panji atau bendera ya, lalu di dalam proses peperangan dan beliau mati syahid sambil memegang atau mendekap panji atau bendera. Nah, itulah sehingga ditemukan oleh sahabat beliau dalam keadaan mati syahid. Nah, dan beliau adalah salah satu sahabat yang menjadi calon ahli surga. Itu sebagai gambaran mengenai sosok siapa Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam hadis itu Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Ya, itu sosok yang menjadi uswah bagi kita ya, teladan dan inspirasi bagi kita ya. Jadi apa inspirasi yang paling kuat bagi kita? Pertama yaitu berkaitan dengan semangat beliau. Begitu dia masuk Islam udah totalitas. Totalitas mengabdi, syiar, berjuang dan jihad. Yang kedua, ya, beliau saking dekat dengan Rasulullah, kemanapun ya ketika Rasulullah berjadi selalu ingin ikut ya. Nah, jadi yang melarang itu Rasulullah melarang bahwa kapasitas beliau dan dia ditugaskan. Jadi bahasanya para sahabat dan Rasulullah jihad ya, berperang atau syiar ya. Nah, beliau sama juga nilainya. Gitu ya, sama nilainya yaitu bertugas menjaga wilayah. Nah, jadi sama nilainya gitu ya. Karena tidak harus semuanya ikut perang ya. Tidak harus semua berperang. Ada yang ditugaskan gitu ya. Nah, kita kadang-kadang ada yang syiar di rumah tuh ngapa-ngapain gitu. Yang lain berjuang gitu ya. Di rumah tidur, juga ya. Main HP gitu ya. Kalau sekarang mungkin gitu ya. Nah, gitu kan. Yang lain kemana-mana berbuat baik gitu ya. Dengan tetangga, dengan sahabat, dengan semuanya gitu. Bagaimana memberikan yang terbaik. Ini di rumah malah tidur aja kan. Bukan menjaga gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi beliau luar biasa di dalam perjuangannya dengan hanya anggota tubuh tidak melihat. Tidak melihat dia gitu ya. Coba bayangin ya, tidak melihat. Dan tidak melihat itu bukan jadi halangan. Bukan jadi halangan dia untuk luar biasa berjihad. Malah pilihan-pilihan yang beresiko. Beresiko gitu, ya, berperang. Iya. Dan dia kalau logika kita ya, tidak melihat. Mungkin itu langsung sudah, sekali ketemu oleh musuh gitu ya. Gitu ya. Mudah dibayangkan pasti tinggal nama. Karena tidak bisa melihat gimana mau lari ya. Tapi di beliau tidak jadi halangan. Nah, tidak jadi halangan untuk melakukan jihad fi sabilillah. Artinya spiritnya. Semangat walaupun ada keterbatasan dia tetap berjuang di jalan Allah. Kita kembali kepada periode zaman now ya, zaman milenial, zaman
global saat ini, yang dimana fasilitas kita luar biasa, serba mudah, serba gampang, ya, serba cepat, ya, apapun sekarang cepat, ya. Kita duduk manis di rumah aja, malas keluar, mau makan, tinggal klik-klik aja, datang, kan ya. Cari informasi tidak harus sana sini, tinggal klik di Google, juga nyampe ya. Udah nyampe. Kita mau ngapain ke teman, gitu ya. Ada teman, umpamanya kita mau komunikasi, tidak harus keluar sekarang. Nah, artinya sekarang fasilitas itu sangat mendukung manusia untuk bergerak, melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Dengan apa yang dimiliki. Nah, dengan apa yang kita miliki, saat ini seandainya masih leha-leha, masih malas-malesan, masih entar-entaran, kita sangat malu dengan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Itu salah satu dari sekian hikmah, di balik hikmah yang ada di antara sahabat Nabi, salah satunya Abdullah bin Ummi Maktum. Iya, Masya Allah ya. Terlihat di penghujung hayatnya saja beliau tercatat sebagai syuhada. Artinya sampai titik terakhir penghabisan kehidupan beliau sumbangkan untuk kejayaan Islam, terus juga menjaga perjuangan dan bersama-sama bersama Rasulullah gitu ya. Betul. Bahkan beliau juga tercatat sebagai muazin gitu ya. Tadi yang sudah Ustadz Kaswan sampaikan untuk kita di bagian awal. Nah, inilah akhir perjumpaan kita Mitra JIC di KMA serial hari ini tentang uswah atau teladan yang bisa kita ambil dari sosok Abdullah bin Ummi Maktum, dan mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan atau seri-seri berikutnya di KMA Bertasbih. Sebagai penutup kebersamaan, Ustaz, mungkin ada yang disimpulkan dari perjumpaan kita hari ini. Iya, baik. Mitra JIC dimanapun kita berada, hikmah di balik hikmah dan sekaligus apa yang bisa kita petik dari kisah sosok Abdullah bin Ummi Maktum adalah kita syukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara tidak henti-henti terus berjuang untuk berbuat baik. Itulah salah satu hikmah di balik hikmah yang bisa kita lakukan. Syukuri apa yang kita miliki, jadikan fasilitas Allah untuk melakukan berbagai kebaikan sampai akhir hayat kita. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ustaz Kaswan, terima kasih waktunya di studio. Dan Mitra JC, inilah akhir perjumpaan kita di KMA Bertasbih hari ini. Semoga Allah jumpakan kita di edisi berikutnya. Kami berdua pamit undur diri.